warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Rajabiah. Saya adalah salah satu pembimbing untuk literasi buku bedas dari SD Mataul Anwar. Kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Rawa Pening. Buku ini ditulis oleh Ristanti Nugraheni. Buku ini diterbitkan oleh PT Intan Pariwara. Dan jumlah halaman dalam buku ini ada 30 halaman. Nah, buku ini bercerita tentang sepasang suami istri yang bernama Nyai Sela dan juga Ki Hajar. Mereka sudah lama hidup berumah tangga dan belum dikaruniai seorang anak. Nah, pada suatu hari Ki Hajar pergi untuk bertapa. Dia berdoa dan meminta seorang anak. Tidak lama kemudian Nyai Sela mengandung sampai melahirkan. Tapi sayang, anaknya ini bukanlah seorang manusia, tapi jelmaan dari seekor naga. Naga ini diberi nama Bayu Kliting. Dan semakin lama, Bayu Kliting menanyakan keberadaan ayahnya. Nah, setelah itu Nyai Sela memberikan satu tongkat pusaka milik Ki Hajar. Dia menyuruh Bayu Kliting untuk mencari keberadaan ayahnya di sebuah gua. Nah, ketika itu Bayu Kliting mencari keberadaan ayahnya, mencarinya melewati desa-desa dan juga dusun-dusun perkampungan. Nah, setelah mendapatkan atau setelah menemukan satu gua, Bayu Kliting bertemu dengan Ki Hajar. Betapa terkejutnya Ki Hajar ketika di depannya ada seekor naga. Nah, lalu Ki Hajar bertanya, "Hai, siapakah engkau?" Bayu Kliting menjawab bahwa dia adalah anaknya Ki Hajar dan juga Nyai Sela. Betapa terkejutnya Ki Hajar karena doanya terkabul, tapi anaknya mempunyai wujud menjadi seekor naga. Nah, sebelumnya Ki Hajar ini tidak percaya bahwa Bayu Kliting adalah anaknya. Tapi ketika Ki Hajar melihat satu tongkat yang dibawanya, barulah dia percaya bahwa Bayu Kliting adalah anaknya. Nah, setelah itu Ki Hajar pun pulang untuk menemui Nyai Sela. Nah, sebelum itu Bayu Kliting memohon juga kepada ayahnya untuk bagaimana dia bisa menjadi seorang manusia. Lalu ayahnya menyarankan untuk dia berdoa dan bertapa di tempat ayahnya tersebut. Tidak lama kemudian Bayu Kliting ikut bertapa dan semula yang wujudnya naga menjadi seorang manusia. Cerita ini terjadi di Desa Ngasem yang terletak di antara Gunung Merbabu dan Gunung Telomoyo dan juga di dekat Bukit Tugur di sebuah desa patok. Tokoh dalam cerita ini ada Bayu Kliting, Nyai Sela, Ki Hajar dan juga Nyai Latung. Cerita ini terjadi pada saat penduduk desa patok yang ingin mengadakan pesta sedekah bumi. Nah, kenapa cerita ini berkaitan dengan Rawa Pening? Ternyata Bayu Kliting yang berwujud naga ingin berubah menjadi seorang manusia, maka ia pun bertapa di gua yang dulu digunakan oleh ayahnya. Ketika dia sedang bertapa, penduduk desa sedang berburu. Kebetulan mereka melihat Bayu Kliting dan langsung menangkap Bayu Kliting. Setelah mereka menangkap dan membawa Bayu Kliting ke desanya, yaitu ke desa patok untuk menjadikan hidangan pesta. Ketika mereka memasak sebuah hidangan, keluarlah seorang anak laki-laki yang ternyata seorang anak laki-laki itu adalah jelmaan dari Bayu Kliting. Ketika Bayu Kliting meminta makanan karena dia merasa lapar, warga desa mengusirnya. Akhirnya dia bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Nyai Latung. Nyai Latung ini yang mau menampung dan membantu Bayu Kliting, seperti memberikan tempat tinggal dan juga memberikan Bayu Kliting makanan. Nah,
bagaimana setelah itu? Akhirnya Desa Patok menjadi sebuah rawa itu karena penduduk Desa Patok yang pelit dan tidak mau membagi makanannya. Ketika akan meninggalkan Desa Patok, baru Klinting memberikan sebuah lesung kepada Nyai Latung. Kepada Nyai Latung. Lesung ini digunakan untuk nanti ketika ada air besar di desanya. Akhirnya Nyai Latung pun menerima amanat dari Baru Kliting. Setelah itu Baru Kliting kembali ke Desa Patok untuk mencari makanan dan juga sumber mata air. Dan lagi-lagi warga Desa Patok mengusir Baru Kliting. Nah, dia mencari sumber mata air sampai akhirnya dia tidak menemukan. Nah, karena Baru Kliting mempunyai kesaktian, dia membuat mata airnya sendiri. Nah, dia menancapkan satu buah lidi ke dalam tanah. Ketika lidi itu dicabut, maka keluarlah air yang sangat deras dari tanah yang dia cabut lidinya. Nah, lama-kelamaan airnya semakin deras sehingga penduduk warga Patok menjadi terkena banjir. Hanya satu orang yang selamat, yaitu Nyai Latung. Nah, hikmah dari cerita ini, akhirnya Desa Patok menjadi sebuah rawa di mana airnya sangat bening. Nah, hikmah dari cerita ini adalah bahwa kita sebagai manusia harus saling membantu dengan siapapun. Yang kedua, kita tidak boleh pelit, ya, mau itu dengan siapapun. Yang ketiga, kita harus selalu berdoa dan berusaha, karena dengan berdoa Allah pasti akan mengabulkan segala doa-doa kita. Nah, itulah hikmah dari cerita Rawa Pening. Baik, saya ucapkan terima kasih. Sekian review dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak sesuai atau kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.